Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Al-Jazari, yakni Gurunda Kiai Haji Muhammad Humaid Hatta LCMA. Dan yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, yakni Bapak Muhammad Hatta SAG Desi. Dan yang saya hormati kedua orang tua saya yang saya cintai, beserta keluarga yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Dan yang saya hormati para muhafir dan muhafirah yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan saya, santri dan santriwati PPTP Al-Imam Al-Jazari. Izinkan saya membacakan biodata saya secara singkat. Nama lengkap Munabil Wahid Syam, dipanggil Nadib. Tempat tanggal lahir Takalar 15 April 2009. Alamat lengkap Dusun Kalimantan, Desa Kalimantan, Kecamatan Pulau Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Nama orang tua Ayah Syamsuddin, Ibu Nurnia. Saya adalah anak pertama dari dua orang bersaudara. Yang pertama saya sendiri, yaitu Munabil Syam, dan yang kedua adalah Afifah Al-Hafizah Syam, yang juga sedang menuntut ilmu di pondok ini. Riwayat pendidikan TK di TK Az-Zahra, SD di SDN nomor 5 Bandung, dan SMP di Madrasah Sanawiyah Madalika, SMA di Madrasah Aliyah Bulukunyi. Masa menghafal 4 tahun 25 hari. Awal menghafal 28 September 2021. Setoran terakhir 23 Oktober 2025. Alhamdulillah, semua ini berkat pertolongan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya kemudahan sehingga saya bisa mencapai titik ini. Baiklah, izinkanlah saya menceritakan tentang bagaimana awal mula saya bisa masuk di pondok ini, dan saya akan menceritakan sedikit cerita atau kisah suka maupun duka saya selama mondok ini, di pondok ini. Dulu waktu saya masih SD, saya sangat suka nonton hadis Indonesia. Saking sukanya saya menonton hadis Indonesia, sebelum siarannya dimulai, saya sudah menunggu di depan TV. Pada saat saya menonton peserta-peserta dari hadis Indonesia yang tampil, di dalam hati saya berkata, wih, kayaknya nih masih kecil sudah bisa menghafal Al-Quran, sudah bisa membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus. Terus saya berpikir, mau juga deh kayak peserta-peserta hadis Indonesia. Terus ada satu lagi, di mana waktu itu saya mengikuti lomba fasih. Tapi waktu itu masih cabang CCT, bukan hafalan di 30. Di situ ada salah satu peserta yang membuat niat dan tekad saya lebih bertambah lagi untuk menjadi seorang hafiz. Karena saya melihat bacaannya yang sangat bagus, iramanya yang indah, dan hafalan yang lancar. Dan pada saat itu dia meraih juara 1. Setelah itu, ibu saya mendatangi orang tua dari peserta tersebut. Ibu saya berkata, di mana Imam Ananta? Bagusnya bacaannya. Terus orang tuanya menjawab, di Al-Imam Al-Jazari. Disinilah awal saya mengenal pondok ini. Yang awalnya saya tidak tahu apapun tentang pondok ini, namanya pun saya tidak tahu, sampai pondok ini menjadi tempat yang paling saya cintai. Tapi jauh sebelum itu, saya memang sudah tahu membaca Al-Quran, walaupun belum atau tidak sebagus sekarang. Karena notabene yang saya berada di lingkungan yang bisa dibilang sering membaca Al-Quran.
mulai dari rumah saya, rumah nenek saya, dipenuhi dengan anak-anak TKTPA yang sering membaca Al-Quran. Dan ibu saya juga seorang pengajar anak TKTPA. Namun awalnya saya ini dimasukkan di pondok modern Assafa karena sepupu saya yang bernama Novan Mukli ada di sana. Karena saya takut kalau tidak ada sepupu saya, tidak akan ada yang menjaga saya. Ternyata Novel Mukli pun pindah ke pondok ini. Jadi saya juga masuk ke pondok ini. Cerita awal saya masuk pondok, saya diantar ke sini kurang lebih ada 3 mobil. Bagi orang yang sedang mengantar pengantin. Waktu itu saya diantar pagi-pagi, tapi saking belum siapnya saya untuk berpisah, saya menahan orang tua saya. Pokoknya saya larang sampai saya nangis-nangis pada saat itu. Sampai-sampai orang tua saya tinggal sampai hampir jam 10 malam. Namun pada malam itu saya mengalah karena saya mendapat janji dari ibu saya bahwa dia akan datang besok, sampai berjanji juga akan datang tiap hari. Besoknya saya mandi cepat-cepat, lalu saya menunggu di depan. Saya kira orang tua saya yang datang, ternyata yang datang adalah orang tua yang lain. Pada saat itu saya meminta orang tua tersebut untuk meminjamkan HP-nya untuk saya menelpon. Pada saat saya menelpon, ibu saya berkata, "Maaf nak, tak bisa datang." Maafkan anak bisa datang karena telepon kata di bosonan. Karena nyaman tidur datang jenuki karena nanti tambah manjai. Setelah saya menelpon, saya berlari ke asrama sambil berlinang air mata dikarenakan harapan palsu yang saya dapatkan. Saya berlari menuju kasur saya, lalu menutup kepala saya dengan bantal, dan pada saat itu saya menangis sederas-derasnya, bagaikan bendungan yang pecah. Tapi sesakit-sakitnya hati saya tetap ingat apa yang dikatakan oleh ibu saya. Kalau mau kau menangis, di bawah bantal kau atau di dalam WC, seperti yang lihat pertemanmu. Hari demi hari, setiap hari saya di WC pasti nangis. Sebelum tidur pasti nangis. Apalah daya saya seorang santri baru yang masih cengeng. Tidak sampai di situ, saya juga hampir melakukan sesuatu yang waktu kecil pun saya tidak pernah berpikir untuk melakukan hal itu. Niat itu baru ada di saat saya sudah di pondok, yaitu kabur. Saya pernah berniat kabur kurang lebih 3 kali, dan puncaknya pada tahun 2024. Tapi di tahun itu bukan lagi ingin kabur, tapi sudah ingin keluar. Setelah saya balik dari perbulangan Ramadan dan ditambah lagi 2 minggu, jadi total libur saya kurang lebih 2 bulan. Pada saat saya kembali ke pondok setelah perbulangan itu, saya sempat berbincang sedikit dengan orang tua saya. Dan di situ saya mengutarakan keinginan saya untuk berhenti mondok. Saya berkata, tidak mau mondok, Mak. Di rumah saya menghafal. Lantas orang tua saya berkata, tak kalah ambil semua lagi barang-barang tak, baru pulang lagi. Kalau begitu harus jadi nak. Tanpa berpikir panjang, saya langsung mengemasi barang-barang saya dan membawanya kembali ke depan. Pada saat menuju ke depan sambil membawa barang-barang yang telah saya kemasi, di situ orang tua saya berkata, "Ih, mau betul lagi keluar nak?" Sambil meneteskan air mata. Pada saat tetesan air mata itu jatuh, pada saat itu juga diri ini berjatuh dalam merasa bersalah yang sangat besar. Merasa bersalah karena harapan yang selama ini orang tua saya harapkan hilang seketika. Merasa bersalah kepada diri sendiri karena sabar, rasa rindu
sabar dan rasa rindu dan air mata terasa sia-sia karena tidak mendapatkan sesuatu yang setimpal dari perjuangan itu. Tapi untungnya harapan itu perlahan kembali. Rasa ingin berjuang kembali itu juga perlahan kembali pada saat dua teman sekampung saya datang membujuk saya. Datang membujuk saya untuk tetap bertahan dan mengurungkan niat untuk keluar. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada teman sekampung saya, yaitu Muzakir dan Putra. Berkat kalian, saya bisa sampai di titik ini. Pesan dan kesan di Pondok Al-Imam Al-Jazari. Sejak pertama kali mondok di PPTI Al-Imam Al-Jazari, begitu banyak pengalaman berharga yang saya dapatkan. Bukan hanya tentang bagaimana cara menghafal Al-Quran, tapi juga tentang bagaimana cara menata hati, melatih kesabaran dan melatih keikhlasan. Dan yang paling penting, bagaimana menjadi seorang anak yang kuat, bukan anak yang cengeng. Awalnya memang tidak mudah. Walaupun di pondok ini saya memiliki banyak teman sekampung, dan sekarang ini juga sudah ada adik saya yang telah ikut berjuang di pondok ini. Tapi rasa rindu rumah, rindu masakan mama, rindu bercanda dengan orang tua itu masih ada. Tapi di pondok ini saya belajar tentang satu kalimat mahfudzah, yaitu man sabara ghafiran, yang artinya barang siapa bersabar maka beruntunglah ia. Dan dari kesabaran itu, saya mendapatkan keberuntungan itu pada hari ini. Dan di pondok ini, saya belajar dari salah satu quotes Gurunda, yaitu bersabar itu pahit, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Dari quotes ini, saya banyak belajar tentang kesabaran. Bersabar ketika hafalan ziyadah yang ingin disetorkan susah lancar, tiba-tiba jam wajib selesai. Murojaah pun tak kunjung lancar, tiba-tiba teman datang ada cerita. Dan juga bersabar ketika buku setoran disita karena ada pelanggaran, walaupun bukan kita yang berbuat, kita yang kena. Dan di sini saya juga belajar bahwa menghafal Al-Quran bukan hanya sekedar mengingat ayat, tapi juga menanamkan maknanya dalam hati. Dan di balik semua perjuangan itu, saya menemukan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan ketika berhasil menambah hafalan, ketika mampu murojaah dengan lancar, dan ketika hati terasa begitu tenang saat membaca kalam Allah. Yang paling saya syukuri di pondok ini, saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik, sabar, dan teman-teman yang saling menguatkan. Motivasi untuk teman-teman santri di pondok pesantren Tahfidhul Quran Al-Imam Al-Jazari. Perjuangan kita di pondok ini bukan sekedar menuntut ilmu, tapi menempuh jalan menuju ridha Allah. Kadang lelah, kadang rindu rumah, tapi ingat, setiap huruf yang kita baca, setiap hafalan yang kita ulang, setiap malam yang kita jaga, semuanya tidak akan sia-sia di sisi Allah. Tetaplah kuat walau dunia terasa berat, karena surga tidak dijanjikan untuk yang malas, tapi untuk yang sabar dan yang ikhlas. Kita mungkin sering jatuh, tapi jangan pernah berhenti bangkit, karena Allah tidak melihat seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa dini kita kembali mendekat kepadanya. Semoga Allah menjadikan langkah kita di pondok ini penuh berkah dan kelak kita berkumpul lagi, bukan hanya di dunia, tapi di tanah surga bersama para penghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Gurunda. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gurunda yang telah membimbing saya sejak saya belum tahu apa-apa, sejak langkah pertama saya menepati jalan di pondok ini. Gurunda tidak hanya mengajarkan saya huruf dan ayat, tapi juga adab, kesabaran dan makna perjuangan. Dari Gurunda saya belajar bahwa ilmu bukan sekedar hafalan di lisan, tapi cahaya yang menuntun hati menuju jalan Allah. Dan saya juga berterima kasih kepada Gurunda karena telah memberi saya kemudahan dan beberapa kebijakan di jalan saya untuk menggapai titik ini. Semoga Allah membalas setiap denah Gurunda dengan pahala tanpa batas.
menjadikan setiap ucapan gurunda sebagai amal jariah, dan mengumpulkan kita kelak di surga bersama para guru dan murid yang saling mencintai karenanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada orang tua. Terima kasih ayah dan ibu karena telah mendidik saya dengan doa, mendidik saya dengan air mata dan juga kesabaran yang tidak pernah berhenti. Kalian rela berbenah-benah demi saya bisa menjadi anak yang lebih dekat kepada Al-Quran, dan rela mengorbankan waktu kalian hanya untuk membesuk anaknya demi menghilangkan rasa rindunya dan menutupi rasa rindu anaknya kepada orang tuanya. Apapun yang saya capai hari ini, semuanya berawal dari doa kalian yang menembus langit sepertiga malam. Semoga Allah membalas setiap jelah dan pengorbanan kalian dengan surga tertinggi, menjadikan saya anak yang berbakti, hafalan saya sebagai cahaya kalian di akhirat, dan mempertemukan